Oke, abangku. Iya, selamat pagi Bang Sandi, Muslim ya Bang? Pagi. Alhamdulillah masih Muslim. Oke, silakan Bang, silakan. Apa yang ingin mau Anda tanggapi? Silakan. Mungkin saya agak terusik dengan background abang ya. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Landasan abang ngomong gitu gimana? Al-Quran Bang, abang punya Al-Quran? Gimana? Abang punya Al-Quran di rumah? Oh, punya. Oke, coba dibuka Bang Al-Qurannya, biar saya tunjukin landasannya. Bentar ya. Oke, silakan Bang. Karena banyak sekali orang Islam itu suruh buka Al-Quran itu nggak mau Bang. Kebetulan saya nggak di rumah nih Bang. Nah kan, nggak mau kan? Bentar ya. Ya sebentar. Fis, pinjam Al-Quran kok Fis. Ada Al-Quran di atas. Ada Al-Quran di atas. Bentar Bang ya. Oh boleh, boleh. Mudah-mudahan ada terjemahnya Bang ya. Kalau nggak ada terjemahnya nanti pusing lagi kita. Iya. Saya tunjukkan dasar-dasarnya Bang ya. Boleh. Gimana? Ya itu, kalau udah ada Qur'annya, dibuka dulu Quran surat Al-Ahzab nomor yang ke-37. Saya buka Google aja boleh? Boleh, sama saja. Sama. Silakan. Al-Quran kan sudah ada yang online. Cuma Yusuf PI yang ingin membawa umat muslim kembali kepada kertas. Iya, Yusuf PI itu kan bilang, ayo cari mushaf Quran. Zaman udah digital kok. Ya, surat Al-Ahzab nomor 37. Al-Ahzab. Iya, nomor 37. Oke. Silakan dibaca. Membahas tentang kisah Zaid bin Haris ya? Zaid bin Haritsah atau Zaid anak angkatnya Muhammad. Ya, silakan. Dibaca Bang, jangan bisik-bisik Bang. Enggak, saya baru buka, bentar. Iya, tapi jangan bisik-bisik. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, enggak, baca dari ayat pertama dong. Mana? Dari atas dong, jangan di tengah-tengah. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Coba dibaca. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia. Nah, padahal engkau Allah takut telah kepada manusia. Ada nggak kata-kata itu? Betul. Nah, siapa yang takut kepada manusia? Di situ? Ya, di sini kan konteksnya kan berbeda, Bang. Kalau di Islam itu kan ada asbabul nuzulnya, Bang. Siapa yang takut kepada manusia, Bang? Jangan bicara yang lain-lain dulu. Siapa sosok yang takut kepada manusia di situ? Ya, kalau gimana ya? Ya. Muhammad, Abang, yang takut kepada manusia itu Muhammad di situ. Masa saya? Kalau saya ya nggak apa-apa. Silakan. Abang, gini Bang. Di sepengetahuan saya ya. Kalau Islam itu nggak bisa mengambil sepotong-sepotong, Bang. Oke, silakan dibaca lengkapnya. Setiap ayat itu asbabul nuzulnya kan ada, gitu kan? Betul. Nah, jadi samalah mungkin teman-teman Kristen pun ketika kita ambil satu ayat sepenggal, itu nanti jadi kontradiksi ya, Bang. Tadi barusan nggak Bang, Abang bilang Abang terusik dengan tulisan ini? Ya, benar. Berarti Abang terusik dengan Al-Quran Abang sendiri? Oh, kalau saya, Bang, sedikit pun nggak ada keraguan sama Al-Quran saya, Bang. Tadi barusan Abang meragukan Muhammad takut kepada manusia, betul? Enggak, aku bukan meragukan Muhammadnya itu, Bang. Aku terusik dengan kata-kata yang di sana, gitu loh. Loh, di sini Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul tidak? Dikonfirmasi oleh Al-Quran? Ya. Betul? Betul nggak?
Gini, kalau makanya saya bilang Bang, kalau Abang bercerita sepenggal-sepenggal ayat, itu susah Bang. Oke, coba Abang baca sampai lengkap lah. Contohnya coba gini, Abang contohnya baca. gini Bang. Sedikit Bang, sedikit. Kita Silakan. kan supaya berimbang gitu kan. Silakan. Contohnya lah, kalau ada orang mengambil satu ayat yang secara logisnya itu nggak masuk di Kristen, pasti Abang bisa pembelaan diri, jangan ngambil sepenggal gitu kan. Harus ada runutannya gitu kan. Oke, sekarang saya tanya sama Abang. Al-Quran di situ masalah Bang. Oke, Al-Quran di situ menyebutkan nggak bahwa kamu takut kepada manusia? Disebutkan nggak di situ? Disebutkan, betul. Oke, siapa sosok kamu di situ? Ya, Muhammad. Oke, berarti Muhammad mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Betul. Iya, terus kenapa saya diprotes? Enggak gini Bang. Ya gini, Abang diksi Abang itu seakan-akan memojokkan Bang, gitu. Dengan satu ayat, penggalan ayat, Abang bisa mengkategorikan Al-Quran keseluruhan. Sebenarnya kan membaca itu menurut kan Al-Quran begitu, menurut Al-Quran siapa yang pantas ditakuti? Manusia apa Allah? Allah. Tetapi Allah. Muhammad takut kepada Allah apa takut kepada manusia? Oh, Nabi Muhammad pasti takut kepada Allah, Bang. Mana tunjukkan? Kalau ada ayatnya, gini Bang. Kalau ada ayatnya Muhammad takut kepada Allah, saya terjun dari Monas. Tapi kalau Allah takut, Muhammad takut kepada manusia, tertulis di dalam Al-Ahzab 37. Iya. Aku sebenarnya tak mampu berbicara lagi kan? Bentar Bang, bentar ya. Aku sebenarnya udah lama ngikutin Abang sih, lab Abang. Jadi gini, aku cuman jangan sampai kita bentrok argumen gitu kan. Ya. Bang, bentrok argumen tidak masalah. Yang nggak boleh itu bentrok fisik, Bang. Kalau bentrok argumen nggak masalah. Masa ya, kita jadikan bangsa kita ini yang cerdas. Bang, jangan sampai tontonannya itu bentroknya bentrok politik terus. Pengacara aja di TV One mereka bentrok masalah politik dan argumen. Masa kita nggak boleh berargumen soal keimanan? Nggak masalah. Yang penting tidak sampai bentrok fisik. Kan begitu. Makanya ini asalkan yang menyesatkan aja Bang. Yang menyesatkan siapa Bang? Saya katakan Muhammad takut kepada manusia menurut Quran kok. Kan benar. Ya makanya saya bilang Bang, setiap ayat itu ada asbabul nuzulnya Bang. Nggak akan bisa kita sepotong-sepotong kita ngambilnya Bang. Oke lah, intinya barusan kita baca bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Coba di ayat itu lagi Bang. Di situ dikatakan nggak? Di situ tersirat nggak bahwa Muhammad seorang yang munafik? Coba baca coba. Muhammad. Wah kan berat kan, waduh serem kali orang ini. Mungkin apa mikir itu? Coba baca ya, baca. Coba. Yang mana mau saya bacakan? Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan Allah nyatakan. Ada nggak di situ? Ya. Oke, Muhammad berkata apa di situ kepada Zaid? Tahanlah terus istrimu, betul? Ya benar. Padahal dia menyembunyikan di dalam hatinya, betul nggak? Ya. Berarti apa yang keluar dari lisan Muhammad beda nggak dengan apa yang ada dalam hatinya? Beda kan? Dia berkata tahanlah terus istrimu, padahal di hatinya dia menyembunyikan sesuatu. Artinya apa yang ada di hati dengan yang keluar dari mulut berbeda, betul? Bang, kalau Abang baca sepenuhnya dari coba silakan Abang baca. Di sini kan ada tulisan, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Itu kan harapan. Ini bukan harapan sebenarnya, Bang. Kalau secara konteks secara Islam, kita merunut itu Allah itu tetap yang kita takuti, Bang. Gini Bang. Bentar, Bang. Nabi Muhammad itu adalah panutan kita, Bang.
Nggak ada kata lain. Kita pun nggak ada akan menyembah Nabi Muhammad, Bang. Nabi Baik, Muhammad saya tanggapi ya. Allah, Bang. Saya tanggapi dulu sebelumnya. Di situ apa yang keluar dari lisan Muhammad dengan apa yang ada dalam hatinya berbeda nggak, Bang? Kalau menurut saya enggak sih, Bang. Coba baca lagi pelan-pelan. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Itu ucapan Muhammad kepada Zaid. Supaya Zaid itu mempertahankan istrinya. Betul? Padahal engkau sembunyikan di dalam hatimu sesuatu. Betul? Betul. Artinya apa yang diperintahkan untuk dikatakan tidak dikatakan. Dia malah mengatakan yang lain. Betul? Dia sembunyikan itu dalam hatinya. Betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya sama Abang. Apakah yang disebut apakah orang yang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya? Munafikun, betul? Ya, itu yang saya bilang, Bang. Ya, itu yang saya bilang, Bang. Munafikun, apa yang keluar dari hatinya, dari mulutnya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Sama seperti emak-emak tetangga sebelah. Betul? Oh. Ya, makanya saya bilang, Bang, kalau kita berbenturan dengan Al-Quran dan analogi, Bang, ini nggak akan ketemu titik temunya, Bang. Gitu. Makanya saya ya gimana ya? Kalau saya melihat, Bang, kalau Abang kan mengambil kembali lagi, Bang, Abang mengambil sepenggal dari ayat itu, Bang. Makanya asbabun nuzulnya itu Abang nggak tahu sejarah ayat itu turun kenapa. Saya tahu persis, Bang. Saya tahu persis. Jadi ceritanya begini. Dahulu Muhammad itu mengambil seorang anak angkat. Namanya Zaid. Ya. Sampai suatu waktu Muhammad itu meminang. Mengambil seorang perempuan untuk dinikahkan dengan Zaid itu. Namanya Zainab. Nah, ya. Nah, tetapi sayang seribu sayang, istri pilihan Muhammad bukan pilihan yang tepat. Mereka rumah tangganya berantakan, kacau balau. Padahal, Bang, kalau Muhammad yang memilihkan jodoh, pasti umat muslim akan berpikir, wah ini jodoh pilihan Nabi, ini jodoh pilihan Rasul, pasti tidak salah. Ternyata jodoh pilihan Rasul yang dipilihkan untuk anak angkatnya malah jodoh, ya mohon maaf, malah rumah tangga kacau balau, berantakan. Akhirnya mereka bercerai. Setelah mereka bercerai, istrinya anak angkatnya itu diambil jadi istrinya Muhammad. Itu ceritanya, backgroundnya. Gitu loh, Bang. Oke. Cukup dipahami. Iya. Siap. Memang luar biasa, Bang, di sini. Iya, saya itu ngomong nggak ada salah-salah, Bang. Bahkan saya bilang, saya itu 13 tahun mendalami agama Islam, Bang. Saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Seperti luar biasa itu. Ya? Iya. Bukan saya menyombongkan diri, karena saya memang nggak pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Nggak pernah ketemu. Gimana? Contohnya kayak Abang ini. Gimana? Nah, gini, Bang. Kalau Abang mencari kesalahan dan mencari kelemahan, itu apa aja yang dibenarkan pasti salah juga, Bang. Gini, Bang. Begitu saya juga, hanya ingin... Mohon maaf, begitu juga sebaliknya, gitu. Kita kan nggak bisa memungkirin itu, Bang. Dari Islam pun pasti ada juga, gitu. Dari Kristen pun pasti ada juga, gitu. Makanya di mana kelemahannya agama Kristen, Bang? Kalau itu bukan kapasitas saya sih, Bang. Nah, ini ya. Tapi kalau kejanggalan pasti ada, Bang. Di mana kejanggalannya? Coba. Contohnya apa? Contohnya Yesus disalib, mati, meninggal, oke? Untuk penebusan dosa. Analoginya gimana, Bang? Oke, baik. Saya kasih jelas ya. Itu nanti satu, ya banyak ya. Satu-satu dulu. Pertanyaan. Oke. Nah, maksud saya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjanggal di kepala. Tapi kan satu-satu dulu. Mau kita selesaikan? Boleh, siap.
Oke. Siap. Tadi abang bilang konsep penebusan dosa itu nggak masuk akal, betul? Ya. Oke. Kalau misalnya itu ada dalam agama Islam gimana? Langsung tiba-tiba masuk akal. Coba abang jelasin gimana? Sepengetahuan seilmu saya. Jadi bang, Nggak orang ada Islam sih sering ngejek. Gitu, bang. Iya, orang Islam sering ngejek bahwa katanya salah satunya yang mengejek itu adalah podcastnya Donditan dengan Jesslyn. Nah nih, Jesslyn binti ngeselin, nah itu namanya. Nih ya, saya kasih tahu nih ya. Sebentar ya. Ini saya dulu pernah buat video reaksi ya nih, misalnya nih. Sebentar ya. Nih. Barang yang terlalu mudah dijanjikan. Pinjol gampang nggak persyaratannya? Sebentar ya. Ini Jesslyn dia kan seneng ngomongin Kristen ya. Nih, sebentar ya. Aduh, saya belum siapkan videonya. Tapi Jesslyn pernah ngomong gini waktu dia bikin podcast ya. Sebentar ya. Sebentar. Pelan-pelan, sabar ya teman-teman ya. Saya cari ini videonya Jesslyn, di mana Jesslyn dia podcast barengan Donditan. Sebentar ya. Apa ini? Butuh waktu berapa lama sih Jesslyn Thea Lestari untuk menjatuhkan pilihan terbaiknya kepada Islam? Untuk menjatuhkan pilihan kepada Islam itu sekitar 1 bulanan lebih, tapi dengan syarat tapi ya posisi saya itu saya sudah Kristen hanya dalam sistem KTP, saya udah nggak perlu percaya dengan Tuhan, tapi dalam hati saya itu saya ateis. Tapi intinya gini, Jesslyn ini ngomong gini dia. Gimana? Kalau saya nggak masuk akal dengan agama Kristen, masa dosa ditebus kata dia. Islam dong, dosa ditanggung masing-masing kata dia. Saking bangganya dia. Dia nggak tahu agama Islam itu ada penebusan dosa. Yang nebus, yang nanggung dosa orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, itu baru dengar saya tuh bang. Gimana tuh? Gimana? Itulah alasan apa masih jadi orang Islam. Bentar nih ya, nih saya tunjukkan nih. Sebentar ya bang ya. Sebentar, saya tunjukkan bang. Ini hadis-hadis ajaran Muhammad bahwa dosa itu ditanggung oleh Yahudi dan Nasrani. Sebentar ya. Iya. Masa abang nggak tahu? Nih. Saya balik kamera saya bang ya. Saya balik kamera saya bang. Saya balik kamera saya. Nih. Iya. Nih saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Nah, ini bang hadisnya. Kelihatan hadis tentang... Nah, nih. Ini tertulis di dalam hadis riwayat Muslim nih. Pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jesslyn kagak tahu ini. Dengan bangganya dia bikin podcast. Ajaran penebusan dosa nggak masuk akal. Ternyata ada di Islam. Itu hadis bang ya? Iya dong. Riwayat Muslim ya? Iya, banyak bang, bukan 1-2 bang. Hadis ini banyak dan saya pastikan hadis ini sahih. Saya kalau ngomong nggak asal-asalan bang. Mabes Polri memantau saya ini. Saya tahu orang Mabes Polri lagi nonton tuh mereka tuh. Tuh lagi nonton kan. Saya nggak asal-asal ngomong bang. Nggak asal-asal ngomong. Nah, lalu bagaimana konsep penebusan di dalam Kristen? Gini bang. Gimana? Yang membenarkan, yang menebus, itu nggak boleh dia sendiri punya hutang, punya kesalahan. Kita ini kan bersalah. Ya. Betul nggak? Kita ini kan melakukan dosa. Ya. Sebuah manusia itu berbuat dosa. Betul? Makanya semua manusia itu harus mendapatkan ganjaran atau penghukuman. Nah, di dalam kekristenan tuh konsepnya sederhana, Bang. Gini, keadilan Tuhan tuh begini. Karena satu orang, Adam yang pertama, itu berbuat dosa, maka
Akibatnya itu semua orang itu menjadi kena imbasnya, kena dampaknya. Dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Akhirnya saya, Anda, teman-teman kita, semua berbuat dosa. Kemudian ada Adam yang kedua, yaitu Yesus. Yesus itu Adam yang kedua di dalam Bible. Manusia yang kedua, karena manusia yang pertama itu gagal. Gagal dia. Nah, manusia yang kedua berhasil. Dia tidak melakukan dosa. Nah, makanya kami ini ditebus itu dibenarkan oleh karena Yesus. Makanya darah Yesus itu membenarkan kami. Jadi ketika kami berdiri di tahta pengadilan, bukan kami lagi yang dilihat, tetapi Yesus yang berdiri di hadapan kami. Makanya Yesus itu sebagai juru selamat, penebus dia itu. Dia yang membayar karena dia tidak bersalah. Yang membayar itu nggak boleh punya salah, gitu. Oke. Ini Bang, dari pernyataan Abang ini kan ada timbul pertanyaan lagi jatuhnya. Apa itu? Silakan. Apa itu? Kalau begitu, contoh nih, seandainya seorang Kristen nih berbuat maksiat dengan sadar, dengan secara sadar gitu, berarti itu ditebusnya melalui darah Yesus gitu? Iya, tapi dia harus bertobat loh Bang. Gini, saya kasih tahu. Ini yang dikatakan Bible ya. Kamu sudah dibayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, barang siapa yang sudah dibayar, maka dirinya itu bukan punya dia lagi. Makanya kami ini setelah kami dibayar, ditebus, tubuh kami bukan punya kami lagi, tapi punya Yesus. Nah, ketika kami milik Yesus, maka kami melakukan apa yang Yesus inginkan. Gitu Bang. Sama Bang. Sama ketika perempuan bukan milik Anda, ya kan? Dia bebas melakukan apa saja yang dia mau. Tetapi ketika dia milikmu, maka dia harus hidup sesuai dengan aturanmu karena dia sudah menjadi milikmu, sudah menjadi istrimu, kan gitu. Waktu dia belum istrimu, dia bebas mau jalan sama teman-temannya. Saya mau main outdoor, coy. Saya mau ke diskotik dulu. Enggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah menjadi istrimu, milikmu, maka dia hidup sesuai dengan apa yang kamu pegang puasa sekarang. Kita pegang perintah. Nah, seperti juga kekristenan, Bang. Ketika kita masih berdosa, kita menjadi hamba dosa. Tetapi ketika kita sudah dibayar oleh Yesus, kita menjadi milik Yesus. Makanya Yesus itu sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Seperti itu. Iya. Makanya saya kalau sampai saat sekarang, walaupun abang jelasin begitu, masih logikanya masih belum nyampe sih kotak saya Bang. Kurang nggak paham Bang. Makanya gini Bang, di Islam itu jelas Bang, dosa kita yang menanggung Bang. Bukan tadi Yahudi yang nanggung. Enggak. Makanya ini Yahudi yang nanggung. Makanya saya baru dengar itu Bang. Iya, karena itulah abang masih Islam. Ada sih, seandainya abang belajar agama Islam dalam satu malam saja Bang, ya pasti abang nanti meninggalkan agama Islam. Nih, ini banyak hadis-hadisnya nih. Saya tunjukin lagi Bang. Nih, bukan cuma 1 2. Nih, saya tunjukin lagi nih. Nih, saya baca nih Bang ya. Nih, ini hadisnya nih Bang. Nih, ya ini sumbernya nih hadits.com. Ya, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim. Lalu Allah berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nih, saya bacakan hadisnya nih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim. Lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung. Dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, jadi dosa-dosa yang sebesar gunung itu ditimpakan kepada Yahudi Nasrani. Kau yang berbuat dosa, orang Yahudi yang menanggungnya. Iya. Benci amat sama Wahyudi Bang. Apa salah Wahyudi Bang? Heran saya. Makanya Bang, ketika kita kalau hadis yang abang sampaikan itu
yang harusnya abang sampaikan itu, jujur aku baru dengar dan baru lihat gitu. Iya, Sudah seperti saya bilang, 34 Bang. tahun umur aku, nah gitu. Baru saya lihat dan baru saya baca itu dari Bang Edi sendiri. Betul. Gitu. Karena Betul. Makanya saya bilang gini, Bang. Kita diajarin di Islam, Bang, diajarin di Islam. Nih ya, kita diajarin dari lahir sampai saya sekarang ini, diajarin itu, ya dosa kita yang menanggung. Nggak ada cerita itu. Kita berbuat, kita yang menanggung gitu. Ya, kalau mau jadi gini, Bang. bertaubat, boleh gitu loh. Ya, jadi gini. Ketika Anda menonton channel saya 1 kali, memang seperti itu, Bang. Memang Anda kaget, marah, ya berkecamuk perasaan Anda. Tapi nanti kedua kalinya Abang penasaran. Abang nanti penasaran, cari tahu ini bener nggak sih yang dibilangin orang ini. Karena nanti pasti cari tahu, Bang. Karena zaman sekarang kan udah zaman internet, Bang. Zaman dulu harus ke perpustakaan, nyari literatur. Sekarang tinggal klik aja Google. Ya kan? Nah, makanya Bang, sekali Anda menonton saya, Anda nanti akan marah, denial, mengingkari. Kedua kali Anda cari tahu. Ketiga kali Anda mengiyakan, keempat kali Anda tidak percaya lagi agama Islam. Itu harapannya, Bang ya. Ya, mungkin cukup lah, Bang. Silakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi sih yang ingin saya tanyakan tentang Yesus. Apa itu, Bang? Gitu. Apa itu? Masalah Tritunggalnya, gitu. Sebenarnya gini, Bang. Saya masalah apa itu? Gimana? Gini, banyak orang berdebat soal konsep. Silakan lanjut. Apa itu? Apalagi masalah apa lagi? Ya, makanya masih banyak pertanyaan-pertanyaan masalah Yesus, Bang, sebenarnya. Macet-macet. Ya, masalah gini, Bang, intinya begini. Masalah halo, Bang? Ya. Agak-agak macet gini. Gimana, Bang? Intinya begini, Bang. Intinya pertama, kalau Anda menjadi seorang muslim, maka yang berdaulat di hidupmu, di hatimu, itu adalah Allah dan Muhammad, betul? Betul. Kalau Anda jadi Kristen, yang berdaulat di hatimu itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, makanya begini, Bang. Tapi itu satu kesatuan. Iya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bisa dibedakan, tetapi satu. Sama seperti begini, Bang. Sama seperti begini. Bang Sandi dengan fotonya Bang Sandi. Fotonya Bang Sandi itu Sandi nggak? Jawabannya ya, iya, ya bukan. Iya dan bukan, betul nggak? Iya, betul. Iya. Iya, karena itu adalah cerminan dari dirimu, karena itu adalah gambar dari dirimu, bukan karena apa? Karena kalau foto itu disobek-sobek pun, dibakar pun, buktinya Anda tidak terbakar. Gitu loh. Iya dalam pengertian apa, bukan dalam pengertian apa gitu. Nah, saya yang tidak kelihatan. Makanya, apa kata Yesus? Barang siapa yang melihat aku, melihat Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu gambar daripada Bapa yang tak terlihat. Seperti itu. Pengejawantahannya, Bang, pengejawantahannya. Jadi bagaimana sih Bapa di surga yang dikatakan oleh Bible tak terhampiri, terang yang tak terhampiri. Kemudian dikatakan lagi, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak kau dirikan baginya? Ya kan? Yang begitu besar mengatasi segala jagat raya. Bagaimana kita mengenal Dia yang begitu ini? Dijewantahkan itu dengan perantaraan anaknya. Anak di sini bukan dalam pengertian terus dia kawin punya istri, bukan gitu, Bang. Jangan dipikir anak itu langsung berarti dia ada istrinya, bukan gitu. Contoh, Bang, kasih contoh. Misalnya, contoh misalnya saya paham gini, kalau itu. Iya, aku anak Indonesia. Langsung orang, mohon maaf nih, gorila nanya, bro, siapa istrinya Indonesia? Nah, itu gorila, Bang. Gitu. Nah, Yesus sebagai anak itu bukan berarti Bapak di surga itu punya istri, enggak. Gitu loh.
Nah, gini Nah. pertanyaan ini bukan yang itunya, konsep itunya, Pak. Gimana? Bapak Tuhan, betul? Yesus, Tuhan. anak Tuhan. Iya. Gitu. Ya kan? Iya. Ya konsep Tritunggal itu yang menurut aku itu Enggak bingung agak aneh. kok. Itu kan ada dalam agama Gini, Islam. Bang. Contoh gini, kalau Islam jelas, Bang. Bukan. Aku bersaksi Yang tiada seperti itu Tuhan ada selain dalam Allah, agama Bang. Islam, Bang. Enggak, yang barusan Abang bilang itu ada dalam agama Islam. Masalahnya kita ini pakai terjebak dari bahasa Indonesia. Gini, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Bahasa Arabnya itu Rob. Nah, kalau Rob, Bang, banyak pengertian, Bang. Iya, tapi kan Rob juga. Coba kata Rob itu apa dalam Al-Quran? Arti terjemahannya. Enggak, gini, Bang. Kalau kita itulah kembali lagi kata Bang, terjebak dari bahasa Indonesia, Bang. Iya, makanya saya bilang gini, Bang. Di dalam agama Islam Allah itu Rob, Muhammad juga Rob. Betul. Kenapa Anda nggak bingung? Bang, Sedangkan dalam agama Rob juga, Kristen, Bang. Yesus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, Anda langsung mendadak bingung. Gimana? Enggak. Di dalam agama Islam Tadi kan ada kayak begitu. Enggak, soalnya kan Abang menyenggol Rob, Bang. Karena Rob itu penafsirannya itu kadang ada yang berbeda-beda, Bang. Enggak bisa disapurata sama gitu. Oke, sekarang begini, Bang. Kata Tuhan itu di situ apa sih bahasa aslinya? Kurios. Yesus itu kurios, Bapak itu juga kurios. Nah, kurios itu, Bang, bahasa Indonesianya itu memang susah, bahasa Indonesianya nggak ada sebenarnya. Bahasa Indonesia dari kurios itu nggak ada. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Lord. Nah, Lord itu Tuan atau Tuhan sama aja itu. Nah, orang Indonesia Tuan sama Tuhan nggak sama. Gitu loh. Nah, kalau bahasa Jawa ada, Bang. Bahasa Jawa itu Gusti. Gusti. Makanya orang Jawa ketika dia memanggil yang di langit sana Gusti. Tapi yang duduk di singgasana raja itu Gusti juga. Jadi orang Jawa itu nggak pusing. Gusti ini telah meninggal dunia. Nggak pusing dia. Bahasa Inggris juga begitu. Lord Charles meninggal. Nggak pusing dia. Tapi kalau bahasa Indonesia, Tuhan Yesus meninggal, dia pusing dia. Meninggal. Gitu. Karena kata Tuhan itu sudah dikunci hanya kepada sosok tertentu. Padahal sebenarnya kata Tuhan itu artinya itu Tuhan gitu. Tuhan itu ya Tuhan itu sebenarnya. Tahu. Saya tidak tahu. Sama itu sebenarnya. Tuhan sama Tuhan itu ya sama juga sebenarnya. Kalau di Islam, cuman orang Indonesia beda-bedain. Kalau di Islam, Bang, Rob itu kan, Bang, bukan untuk penyembahan aja, Bang. Iya, sama seperti kata bukan Rob. Tuhan aja, Bang. Iya, di Arab pun begitu. Rob itu bisa kepada manusia, bisa kepada Allah, bisa. Makanya kalau ada Rob meninggal nggak masalah dalam bahasa Arab. Tapi Rob yang Allah tidak meninggal. Tapi yang Rob yang Muhammad meninggal. Nah, begitu juga dalam kekristenan. Kata Tuhan itu kalau ditujukan kepada Bapa tidak meninggal. Kalau Tuhan yang dimaksud di situ Bapa di surga itu nggak pernah meninggal. Yang meninggal itu anak yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, Tuhan yang ditujukan kepada Yesus meninggal tetapi bangkit. Nah, bedanya gini, Rob kami, Rob kami bangkit, Rob kalian masih ada dalam kuburan. Bentar, Bang. Gitu. Berarti analoginya begini ya, Bang ya. Begini ya, yang mengenai Tritunggal tadi ya. Berarti Yesus diturunkan ke bumi adalah Tuhan berbentuk manusia. Ya. Di langit ada juga Bapa. Ya. Berarti ada dua dong. 3 sama Roh Kudus. Yang dilahirkan Maria gitu. 3 sama Roh Kudus, 1 belum ada Roh Kudus. Sama Roh Kudus saya. Iya. Sama Roh Dan Kudus. kalian ada 2. Jadi gimana itu? Dan kalian ada 2. Kok ada 2? Iya, Allah dan Muhammad. Enggak, Bang. Nah, gimana? Konsep kita enggak gitu, Bang. Muhammad ya sudah, sekarang segini. Gimana? Bagaimana caranya Anda mengikuti Allah tanpa ngikutin Muhammad? Bisa nggak? Muhammad itu yang diutuskan Allah. Enggak, segini Bang. Kita ini terjebak Islam, gini loh Bang. Gini, dengerin Bang ya, biar Abang paham. Gimana? Mentuhankan itu artinya membuat diri kamu takluk kepada Dia.
itu maksudnya mentuhankan. Contoh gini, Al-Quran berkata tentang adanya orang-orang yang mentuhankan hawa nafsu. Tahu nggak, Bang? Ya. Artinya orang-orang tersebut menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, betul? Benar, ya. Nah, ada juga orang-orang yang mentuhankan iblis, mentuhankan setan, betul? Betul. Mereka menghambakan dirinya kepada setan, menaklukkan dirinya kepada setan. Mereka melakukan keinginan-keinginan setan itu. Nah, mentuhankan Allah artinya menaklukkan diri kepada Allah. Betul? Ya. Mengikuti dia. Nah, sekarang gimana caranya Anda mau menaklukkan diri kepada Allah, mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Ya, ini Bang. Nggak bisa, Bang. Kan saya bilang Bang. Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah panutan Bang. Iya, saya ngerti Bang. Anda harus jadikan dia sebagai rohmu juga. Contoh gini, saya sama orang tua saya Bang. Betul kan? Saya apa yang diperintahkan orang tua saya, kalau saya berbakti kepada orang tua, saya akan menuruti Bang. Selagi itu benar. Nah, artinya Anda tidak menaklukkan diri kepada orang tua. Buktinya ketika orang tua menyuruh Anda bunuh diri, Anda nggak mau. Ya benar, betul. Iya, itu artinya Anda nggak menaklukkan diri kepada orang tua. Coba orang tua Anda bilang, Sandi, ceraikan istrimu. Anda laksanakan nggak? Ya, enggak kan? Enggak lah Bang. Iya, karena Anda memang sebenarnya Anda tidak menuhankan orang tua. Anda tidak menaklukkan diri kepada orang tua. Nah, sekarang saya tanya, kalau Allah yang memerintahkan, boleh nggak dibantah? Nggak boleh Bang. Nggak boleh. Kalau Allah memerintahkan terjun dari jurang, laksanakan nggak? Ya, kalau itu disuruh ya gimana Bang? Iya. Kalau Allah yang nyuruh, Anda harus laksanakan. Itu tanda Gini, bahwa Bang. Anda itu melakukan submission. Anda melakukan ketaklukan kepada dia. Ya, makanya saya bilang Bang, kalau Nabi Muhammad yang Abang bilang sama kayak sama. Kalau Muhammad pemerintah nggak boleh dibantah Muslim, Bang. Nabi Muhammad itu menurut Bang nggak ada yang meleset Bang. Oke, sekarang aku tanya sama Abang. Kalau Muhammad menyuruh menceraikan istri Abang laksanakan nggak? Itu kan analogi Abang, kan kenyataannya enggak Bang. Barusan ayat yang kita bahas tentang apa Bang? Ayat yang kita bahas tentang apa? Betul. Tapi yang di situ, makanya saya bilang Bang, ayat yang kita bacakan, Bang, ada asbabul Zaid punya istri, betul? Ya istrinya zolim, gimana Bang? Contohnya Fir'aun Bang. Zolim dari mana? Bukan zolim Bang. Zaid itu punya istri. Istrinya Zaid itu akhirnya diceraikan oleh Zaid dan jadi istrinya Muhammad. Paham? Sekarang saya tanya Bang, misalnya Muhammad merintahkan kepada Abang, ceraikan istrimu Sandi supaya istrimu menjadi istriku. Abang laksanakan nggak? Iya. Diam kan? Bang. Enggak, kalau Abang lari ke situ kan susah Bang. Ini kan aku ceritanya kan berbeda nih Bang. Aku kan ceritanya masalah Tritunggal nih Bang. Gini loh Bang, gini, Tritunggal itu sederhana gini Bang ya. Bapa di surga itu tidak terlampaui oleh akal dan pikiran kita. Dikatakan dalam Bible, tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi Bapa di surga itu menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya, bahwa dirinya itu ada, ya kan, bahwa dirinya itu mengasihi manusia, bahwa dirinya itu ingin menyelamatkan manusia, bahwa dirinya itu ingin memerintah di muka bumi ini menjadi raja, itu dengan perantaraan firman-Nya yang menjadi daging, namanya Yesus. Nah makanya Yesus itu adalah pengejawantahan daripada Bapa di surga. Makanya kalau ikut Yesus sebenarnya sama dengan ikut Bapa di surga. Taat kepada Yesus sebenarnya taat kepada Bapa di surga. Tadi kan Abang udah jelasin itu tuh Bang. Udah Abang jelasin, oke, aku terima itu penjelasan Abang. Tapi Abang menyamakan ke Islam Bang. Loh, di Islam juga kan begitu, ada dua, kata Abang. Makanya aku bantah Bang. Kalau Islam nggak bisa. Anda tidak bisa, Bang. Apakah Allah pernah menyatakan dirinya di dalam Al-Quran? Apakah Allah bicara langsung dalam Al-Quran? Yang ngomong kan Muhammad. Betul.
Iya, makanya Muhammad itu sebenarnya di dalam agama Anda itu, dia itu pengejawantahan dari Allah. Makanya Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Itu kata Muhammad. Ya, makanya gini Bang, makanya tapi sayang model seribu kita, Bang. Sayang seribu sayang, apa yang Muhammad lakukan sering bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Ini kan bagaimana memframingnya kan aneh-aneh aja, Bang. Lu, Bang, coba nih. Oh, gimana? Al-Quran menggambarkan Muhammad itu sebagai sosok yang mata duitan. Abang tahu itu? Nah, Muhammad langsung gimana tahu. Muhammad mata duitan, Bang? Muhammad kaya, Bang. Abang tahu Muhammad utang sampai sekarang belum dibayar untuk makan. Dia sampai menggadaikan bajunya, baju jirahnya untuk makan. Gimana? Ya. Nih, abang nggak tahu hadis itu? Nggak tahu? Aduh, banyak nggak tahunya, Bang. Ini saya tunjukkan, Bang, ya. Saya tahu itu. Nah, saya tahu. Kalau itu saya tahu tuh. Oke, abang tahu Muhammad digambarkan sebagai sosok yang mata duitan? Nah, pasti abang arahnya Muhammad digambarkan sebagai sosok yang mata kan? duitan dalam Al-Quran. Gimana? Arahnya lagi Nabi Muhammad menjarah sisa perang ya? Bukan nih, lihat nih ya, nih, coba ya lihat nih. Gimana? Aduh, nggak tahu dia. Nih, lihat ya, surat Abasa ayat yang pertama. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kenapa dia berwajah masam dan berpaling? Nih, saya terusin ayat selanjutnya. Kenapa dia berwajah masam dan berpaling? Kita lanjutkan ayat selanjutnya ya, ayat berikutnya. Nih, karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Nah, terus ayat selanjutnya. Nih, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Terus ayat selanjutnya. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Nah, ini kata kuncinya nih. Perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya pembesar-pembesar Quraisy, ya, yang banyak duitnya itu, ya, yang beriman harta, maka apa responnya Muhammad? Nih, lihat nih. Maka engkau memberi perhatian kepadanya. Ini Bang Muhammad, kelakuan Muhammad dalam Al-Quran. Kalau ada pengemis buta, nggak punya apa-apa datang kepada Muhammad, muka Muhammad sepet Bang, sepet. Tapi kalau pembesar Quraisy yang datang Bang, sigap. Maka engkau memberi perhatian. Inilah wajah Muhammad dalam Al-Quran, Bang. Penggambaran Muhammad dalam Al-Quran. Nah, ini seperti ini, Bang. Banyak kayak begini-begini. Entah ustadz lah, entah oknum pendeta, banyak, Bang. Banyak, Bang. Banyak pendeta kayak begitu. Kalau ya, jemaat miskin, kalau jemaat betul. Dengar, Bang. Kalau jemaat miskin datang, Pak Pendeta, susah banget ditelepon. Sulit. Tapi kalau jemaat yang banyak duit, tajir melintir, saya ada waktu. Banyak yang begitu. Iya. Betul. Apalagi persepuluhannya ya Bang ya? Iya, makanya sekarang saya tanya nih, apakah Muhammad tidak digambarkan sebagai sosok yang demikian dalam Al-Quran? Di sini kan nggak gamblang Bang. Nah, gimana Bang? Gimana? Aduh Bang. Nah, makanya saya bilang, Abang kan memenggal potong-potongan gitu loh. Yang saya penggal. Makanya saya bilang. Ini saya penggal di mana? Gini Bang. Gimana? Makanya kita menafsirkan Al-Quran itu nggak bisa mentah-mentah Bang. Harus ada asbabul nuzulnya, ada hadisnya gitu loh. Nggak mentah-mentah kita langsung blek ya gitu. Ya, tapi gini Bang, Intinya begini Bang, Muhammad itu tidak cocok, dia itu pengejawantahan daripada Tuhan. Gambar daripada Tuhan itu dia nggak pantas. Karena apa? Karena didapati berkali-kali dia melakukan kesalahan. Bahkan dia mengharamkan apa yang sesungguhnya halal. Bahkan gara-gara dia para petani kurma itu gagal panen.
Makanya Bang, yang cocok menjadi gambar daripada dia itu hanyalah Yesus Bang. Makanya Bang datang kepada Yesus. Iya. Datang Luar kepada biasa. Yesus Bang, karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Gitu Bang. Karena banyak yang dilakukan oleh Yesus itu memang ditolak oleh orang. Bahkan Yohanes Pembaptis sekalipun dia sempat meragukan Yesus. Yohanes Pembaptis mengutus utusannya supaya datang kepada Yesus dan bertanya, adakah engkau yang akan datang itu? Apa jawab Yesus? Yesus nggak jawab iya atau tidak, enggak. Yesus jawab, dengar, orang mati dibangkitkan, percayalah, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Itu kata Yesus. Gitu loh Bang. Makanya kita ini semua Bang, kita ini disebutkan dalam Bible orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Disebutkan dalam Bible, bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Makanya Bang datang kepada terang itu, yaitu Yesus. Akulah terang dunia. Wah, malah datang kepada Muhammad. Berarti Yesus bisa menggantikan Muhammad gitu Bang ya? Saya suruh Anda menggantikan Muhammad di hati Anda itu dengan Yesus. Karena yang berdaulat. Tuh, Yesus berupa Nabi atau Yesus berupa Tuhan nih? Gini Bang, gini ya saya kasih tahu. Di hati umat Islam yang duduk bertahta di hati orang Islam itu Muhammad dan Allah. Nah, ganti Bang, ganti dengan Yesus, dengan Bapa di surga dan dengan Roh Kudus. Gitu. Iya, supaya yang mengendalikan hidup Abang itu Roh Kudus, bukan Muhammad. Nah, kalau Muhammad yang mengendalikan hidup Abang nanti punya duit pergi ke Arab, menciumin batu di sana. Ya memang itu Bang. Menciumi batu itu nggak wajib Bang. Loh, Bang, umat Muslim berbondong-bondong ke Arab nyiumin batu loh Bang. Bang, berbondong-bondong itu kan kalau pemikiran saya itu nggak wajib Bang. Itu karena Nabi Muhammad aja mencontohkan, Bang. Makanya diikutkan, tapi tidak diwajibkan. Gitu. Yesus nggak pernah Bang cium-cium. Bang, Yesus nggak pernah cium-cium batu Bang. Muhammad dia cium-cium batu. Tahu nggak Bang? Di dalam Al-Quran, barang siapa yang melakukan perbuatan mubazir, maka itu sahabatnya setan. Betul nggak? Betul. Nah, perbuatan mubazir itu adalah perbuatan setan. Betul. Sekarang saya tanya Bang, nyiumin batu fungsinya apa? Nggak ada fungsinya. Muhammad nyiumin batu nggak? Ya, betul. Berarti dia melakukan perbuatan mubazir nggak? Kalau saya sih bilang itu mubazir sih enggak sih Bang. Nah, tadi katanya mubazir, sekarang nggak mubazir. Enggak, gini Nabi Muhammad itu mencium batu, sedangkan aja sahabat Nabi Muhammad Bang, Umar bin Khattab Bang. Iya, Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu. Kalau saja Rasulullah tidak menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Umar bin Khattab saja, Umar bin Khattab saja di akalnya berontak, di hatinya berontak. Ini kan cuma batu doang, ya kan? Yang tidak dapat mendatangkan mudarat, yang tidak mendatangkan bahaya atau manfaat, betul. Tapi tidak menggoyangkan keimanannya Bang. Maksud saya begini Bang, Umar bin Khattab saja di hatinya bergolak, ini batu kok dicium-ciumin, tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Tapi karena Rasulullah menciummu, maka saya menciummu. Artinya Umar bin Khattab tahu bahwa itu perbuatan mubazir, nggak mendatangkan manfaat, nggak datangkan bahaya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan apa? Barang siapa yang melakukan perbuatan mubazir, maka itu sahabatnya syaitan, betul? Ya. Ayat itu betul. Nah, Muhammad melakukan perbuatan mubazir nggak? Kalau saya sih nggak mubazir itu Bang. Terus apa manfaatnya cium-cium batu? Mubazirnya apa? Iya, mubazir. Oke, sekarang saya tanya apa manfaatnya cium-cium batu coba? Nggak ada manfaatnya Bang. Iya, berarti mubazir nggak Bang? Itu sama kayak begini loh Bang. Ini ada botol nih, botol aqua nih, ya kan? Ini ada botol aqua. Nah, botol-botol aqua ini misalnya kayak gini. Nggak ada manfaat ini, tapi kayak gini. Ini gini terus, orang datang dari Afrika gini-gini, orang datang dari Indonesia gini, ini perbuatan mubazir Bang. No, karena nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, gitu loh. Nah, bayangkan Bang, berapa banyak rakyat nabung puluhan tahun
Sampai sakit pinggang mencari uang untuk pergi ke Arab nyiumin batu. Nah, konsepnya pergi ke Arab, ke Mekah, Bang, bukan untuk nyium batu aja ya, Bang? Bang, di dalam Al-Quran gak ada, Bang, perintah untuk naik haji ke Mekah, Bang. Gak ada. Di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk naik haji ke Baitullah. Gak ada. Baitullah di Mekah itu gak pernah ada dalam Quran. Baitullah itu tempatnya bukan di Mekah dalam Quran, di Baka. Tapi orang Islam edit Baka jadi Mekah. Makanya saya bilang, Bang. Nggak begini, Bang. Makanya saya bilang, Bang. Dari awal saya ngomong. Kalau kita mencari kelemahan, ya nggak ada habisnya, Bang. Bang, saya ini bukan mencari kelemahan, gini, Bang. Saya bicara saya masuk ke sini, saya mau mencari ilmu dan pengetahuan. Nah, gitu kan. Bagus lah kalau seperti dari itu. Dari versi Kristen gimana, dari versi Islamnya gimana. Saya masuk saya sering nonton hampir tiap hari loh nonton, Abang, gitu. Iya banyak, Bang, yang muslim saya pada nonton saya semua sekarang, Bang. Kalau Ustadz ceramah mereka udah bilang nggak denger rambut kayak di TV gitu. Mereka udah begitu sekarang. Lu iya memang banget kok. Dia ketawa dia kan. Enggak gini. Jadi memang saya ini dibenci tapi dirindu, Bang. Jangan salah. Oh. Gini, Bang. Benci tapi rindu. Kalau saya senang kali, Bang. Perbedaan itu ada, tapi untuk mencari benang merahnya, Bang. Ya, intinya yang saya bilang begini, Bang. Al-Quran sendiri memerintahkan kok bahwa disuruh beriman kepada Injil. Nggak salah, artinya nggak salah kalian beriman kepada Injil. Makanya di rumah-rumah orang Muslim itu harus ada Injil di situ. Jangan malah kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Tapi kan di rumah Muslim, loh, kalau kita main ke rumah orang Islam, Bang, di rumahnya kitab-kitab sesudah Al-Quran yang banyak. Contoh Bukhari yang bilang Muhammad nyuruh minum air kencing hewan. Ayo, apalagi kitab fikih, kitab kuning, kitab yang bilang Muhammad kena sihir. Kan kitab-kitab itu yang ada di rumah orang Islam. Padahal Al-Quran memerintahkan beriman kepada kitab yang sebelumnya, sebelum Al-Quran. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Karena apa? Karena baca Qurannya sambil koprol. Jadinya kebalik. Enggak gitu lah, Bang. Konsep enggak gitu, Bang. Konsep pemikiran enggak gitu juga, Bang. Konsep pemikiran, makanya saya bilang, Bang, setiap di tulisan Al-Quran itu ada asbabul nuzul, ada hadis. Makanya kalau kita baca Al-Quran, mentok dia di situ aja, nggak akan connect dan nanti, Bang. Ada beberapa yang nggak connect, gitu. Makanya ada runutan-runutan. Tapi Al-Quran mengatakan loh, Bang, bahwasanya Al-Quran itu lengkap, teliti, menjelaskan segala sesuatu. Tapi sayang, memang orang Islam gak ada yang percaya, Bang. Nih, ini saya kasih tunjuk ya, Bang, ayatnya ya, biar Abang baca. Coba Abang baca. Kelihatan nggak di sini? Di layar. Kelihatan? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Terperinci, Bang. Tapi kalau orang Islam bilang Quran itu nggak rinci, Quran itu cuman menjelaskan umum-umum. Rinci. Quran bilang Quran rinci, umat Islam bilang Quran tidak rinci, makanya pergi ke hadis. Hadis katanya yang rinci. Makanya saya bilang, Bang, setelah saya pelajari agama Islam, Bang, apa yang dibilang Ustadz kepada saya dengan apa yang saya temukan dalam Quran nggak sama, beda. Dulu saya waktu pertama belajar agama Islam, Bang, saya belajar agama Islam, saya pelajari. Apa yang dibilang Ustadz dengan apa yang dibilang Al-Quran beda jauh, Bang. Makanya saya tinggalin berguru sama Ustadz. Gitu. Oke lah, Bang, kita sudah siap nih, Bang. Makan siang juga, nanti kita lanjut lagi kapan-kapan ya, Bang ya. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih, makasih Bang Sandi, saya turunkan. Oke. Begitu ya teman-teman ya, mungkin teman-teman juga udah mau makan siang, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman di akhir acara ya, teman-teman, saya bolehlah iklan ya, teman-teman ya. Teman-teman, mari teman-teman sukseskan support pendirian kolektor Rumah Apologet di sini ya, teman-teman ya.
Jadi kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian atau kolektor rumah apologet. Jadi saya punya mimpi, saya punya angan-angan teman-teman, saya bisa berapologet dari sini, tapi teman-teman saya berapologet itu ada kediamannya teman-teman ya. Jadi saya berpikir itu berapologet ini jangkanya panjang teman-teman. Karena Donditan, Zuma, ya dan kawan-kawan itu tidak ada itikat untuk berhenti. Sebenarnya saya pengen berhenti loh teman-teman. Tapi mereka masalahnya nggak mau berhenti. Zuma dan kawan-kawan itu nggak mau berhenti. Mereka ngomong ini. Seandainya mereka berhenti, kita berhenti semua. Nggak usah ada ngomong-ngomongin agama orang nah gitu. Ya. Tapi karena mereka ngomong-ngomongin iman kita, ya kita balik. Nah, ketika mereka ngomong kita, katanya dakwah. Ketika kita jawab, namanya perkataan. Jangan begitu ya. Jadi teman-teman, mari kita sukseskan ya. Kita ingin mendirikan rumah apologet di sini teman-teman sebagai tempat untuk kita berapologet ya. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Ini banknya, ini nomornya, teman-teman bisa support di sini. Nah, kepada teman-teman yang nonton di YouTube ya, di rekening yang berjalan, Zelle juga ada di situ teman-teman. Kepada teman-teman yang punya bank di US. Oke teman-teman ya, saya rasa ini saja dulu teman-teman. Kita rehat dulu. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa siaran lagi, mudah-mudahan. Tapi nggak tahu ya apa kuat atau enggak saya. Karena sehari itu 3 jam siaran itu udah capek teman-teman. Capek banget. Kering, haus, bibir, ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa lah 2 kali. Cuman kita belum ada jadwal yang pasti teman-teman. Karena belum ada